Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Senang berjumpa kembali pagi hari ini. Ya, kita akan bersama-sama mendekat ke dalam hadirat-Nya. Kita akan masuk, kita akan menyembah, kita mencari wajah Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus yang kami kasihi. Pagi hari ini kami semua mendekat dalam hadirat-Mu. Kami rindu akan Engkau. Kami ingin dekat dengan-Mu Tuhan, mendengarkan sabda-Mu. Kami mengalami Engkau di pagi hari ini. Dan biarkan Roh Kudus yang penuhi hati kami. Kami siap untuk masuk lebih dalam, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau oh, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang
dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu.
best friend. Holy Spirit, our best friend. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Sungguh Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Engkau hadir di setiap anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing, juga di tempat ini. Roh Kudus ambil alih segala hal. Jika ada mereka yang hari ini mengalami kekeringan dan kekosongan, mereka perlu Engkau. Tuhan, jamah setiap hati mereka. Jamah setiap hati mereka. Penuhi dengan hadirat-Mu. Penuhi dan peluk dengan kasih-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari semua, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan sendiri yang menjamah-Mu di pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau baik. Katakan sesuatu kepada Dia. Roh Kudus, penuhi aku, urapi aku. Biarkan Engkau ya Tuhan memberikan kelegaan kepada setiap kami pagi hari ini. Biarkan kami mengalami Engkau. Kami mau minum air yang keluar, air sungai yang keluar dari tahta anak domba Allah. Urapi kami Tuhan, segarkan jiwa kami. Biarkan kami mendekat kepadamu di pagi hari ini. Lewat firman-Mu, lewat perkataan dari Roh Kudus. Urapi anak-anak-Mu yang mendengarkan. Urapi setiap kami ya Tuhan yang berbicara di tempat ini. Hadirat-Mu yang menuntun kami. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus. Amin. Shalom sekali lagi saudara-saudari semua dan Bapak Ibu yang saya kasihi. Ya, kita pagi hari ini diberikan anugerah untuk kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Pagi hari ini saya tergerak untuk sampaikan sharing firman Tuhan mengenai, saya berikan tema ya, bait suci Roh Kudus yang dipulihkan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kalau kita lihat di samping kita kanan kiri, ada banyak dari kita mungkin kita tidak sadar, kita ini hanya berstatus Kristen dan anak-anak Tuhan, tapi kehidupan kita jauh dari identity, jauh daripada identitas anak-anak kerajaan surga. Kita adalah warga negara kerajaan surga. Tapi pemikiran kita, gaya hidup, cara hidup kita banyak sekali yang belum sesuai dengan firman Tuhan. Dan bahkan kita tidak hidup di dalam kekudusan firman Allah. Kemurnian hati kita ini belum benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, kenapa saya berikan judul ini? Karena banyak dari kita walaupun berstatus Kristen dan anak-anak Tuhan, tapi hidup kita ini belum menjadi bait suci Roh Kudus. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita, tubuh kita ini adalah bait suci Roh Kudus. Tuhan itu sangat rindu kepada setiap anak-anaknya untuk dipakai menjadi the temple of the Holy Spirit. Menjadi rumah kesukaan dari Roh Kudus. Kenapa seperti itu? Karena anak-anak Tuhan mau gak mau hidup di dunia yang begitu susah dan masih fana ini, banyak cobaan dan godaan. Kita akan jatuh ketika hidup kita itu belum dipakai Tuhan, belum dipulihkan menjadi bait suci Roh Kudus. Nah, biarkan pagi hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita lewat ayat firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 14. Yang bunyinya demikian, Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, di sini jelas dikatakan Roh Kudus itu ingin bekerja dalam hidup kita, dalam setiap aspek hidup Bapak, Ibu, saudara, saudari dan saya. Ya, tapi ketika kita ini belum menyerahkan tubuh kita, hidup kita secara menyeluruh menjadi baitnya Roh Kudus, maka kita tidak akan bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu diberikan kepada kita bukan hanya as a symbol, hanya sebagai simbol bahwa dia lambangnya burung merpati atau angin, digambarkan sebagai air ya. Tetapi Roh Kudus itu nyata. Dia adalah pribadi Allah yang ingin menuntun hidup kita. Yesus naik ke surga dan Roh Kudus diberikan
untuk supaya kita waktu melewati masa-masa kita ada di dunia sebelum kembali ke rumah kita yang sesungguhnya, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini adalah satu kebaikan Tuhan. Kita tidak ditinggalkan secara yatim piatu. Kita semua adalah anak-anak kerajaan Allah. Tuhan mengaruniakan Roh Kudus di dalam hati kita. Tapi sayangnya banyak sekali kita ini hidup secara sembarangan, belum sungguh-sungguh. Sehingga bait suci yang sudah ditebus oleh darah anak domba Allah itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, menjadi tempat Roh Kudus tinggal. Maka tidak heran Roh Kudus tidak bisa bekerja lewat hidup kita. Seperti itu. Kita banyak sekali mengalami hal dan masalah. Kita banyak jatuh, kita banyak mengalami kegagalan-kegagalan. Mungkin dalam masalah pekerjaan juga tantangannya berat di masa-masa seperti ini. Keluarga juga pecah, hubungan suami istri jadi retak dan berpisah, sakit penyakit mendera. Kita banyak sekali mengalami kegagalan-kegagalan dan keputusasaan pada akhirnya. Karena hidup kita belum benar-benar menjadi bait suci Roh Kudus yang dipulihkan. Nah, Tuhan menginginkan kita ini menjadi bait sucinya. Tuhan pasti maksudnya itu bukan untuk menjajah, menguasai hidup kita. Tuhan itu baik. Yesus itu sudah menebus kita dan Dia menginginkan kita mengalami keberhasilan dalam setiap bidang. Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami kemenangan dalam menghadapi problem-problem yang demikian berat. Kemenangan-kemenangan itu Tuhan sudah sediakan lewat janji-janji Tuhan dalam firman-Nya. Nah, kehidupan kita itu ketika dipimpin oleh Roh Kudus, saya yakinkan perlahan namun pasti itu akan menuju kepada kebaikan, menuju kepada rencana Tuhan yang ajaib dan indah. Dia Bapa yang baik, tidak mungkin mencelakakan kita lewat rohnya, roh yang keluar dari Bapa, yaitu roh Yesus Kristus sendiri. Tuhan akan pimpin saudara dan saya untuk lewati masa-masa susah, masa-masa sulit. Karena itu pagi hari ini ayo kita kembali, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk terus dipulihkan oleh Tuhan, dan biarkan Roh Kudus itu suka tinggal di dalam kehidupan kita, tinggal di dalam tubuh kita. Kita menjadi benar-benar bait suci yang dipulihkan. Nanti janji Tuhan akan digenapi, mengalami kemerdekaan, mengalami kebebasan, mengalami kemenangan-kemenangan, dan kita akan melihat banyak mujizat yang Roh Kudus akan lakukan secara nyata dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua, ya. Saya lanjutkan. Kenapa sih Tuhan itu mau kita ini jadi bait suci Roh Kudus yang dipulihkan, ya? Saya ajak kita baca di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-9, 10 dan ke-11. Saya tidak bacakan dari awal ayat 1, tapi perikop ini menyatakan bahwa Tuhan itu mengundang setiap orang untuk masuk ke dalam keselamatan. Ya, kira-kira bunyinya begitulah. Ayat yang ke-9 demikian bunyinya, Yesaya 55 ayat yang ke-9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat 10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Nah, pertama-tama kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Manusia ini punya pilihan, manusia itu punya jalan hidup. Nah, seringkali jalan hidup kita itu tidak seiras, tidak seirama dengan apa yang Tuhan tentukan. Ketika kita ini sudah menjadi anak Tuhan, maka Tuhan itu punya rencana, punya plan dalam kehidupan kita ini baik adanya dan ditujukan kepada kemuliaan
nama Tuhan. Pikiran kita juga demikian, makanya dikatakan pikiran kita ini jauh sekali dari pikiran Tuhan. Pikiran kita ini hanya sebatas dari pengalaman dan apa yang bisa kita lihat. Kita nggak bisa lihat sesuatu yang buruk di balik dari semua yang baik, atau kebalikan, di balik dari semua yang buruk itu ada kemuliaan Tuhan. Kita nggak bisa lihat. Nah, karena itu Tuhan itu menyatakan di sini ketika kita itu menjadi bait suci Roh Kudus, dari ayat ini yang pertama adalah Roh Kudus itu akan menuntun kepada rancangan dan jalan Tuhan. Karena itu Tuhan rindu setiap kita itu dipulihkan menjadi bait sucinya, di mana nanti Roh Kudus akan menuntun kita, mengembalikan kita kepada track yang benar, mengembalikan kepada jalan-jalan rancangan yang kita tidak bisa lihat ke depannya itu bagaimana. Tuhan yang tahu masa depan, kita tidak bisa ngerti masa depan kita ini bagaimana. Yang pasti adalah rancangan Tuhan itu sempurna, manusia itu tidak bisa melihat. Tapi ketika manusia itu dipulihkan sebagai bait suci Roh Kudus, hidupnya diserahkan, Roh Kudus akan bimbing pelan-pelan, tapi pasti akan selaras nanti dengan jalan-jalan Tuhan, dengan rancangannya yang ajaib dan sempurna yang membawa kebaikan tadi. Seperti kita bisa lihat di dalam cerita Lot. Lot ketika disuruh memilih ke kanan atau ke kiri oleh pamannya Abraham, dia melihat sebatas mata memandang, oh ya di sini baik, ini tanahnya subur, ini kelihatan sangat baik sekali, menggairahkan, menguntungkan dan pasti enak. Di sana kelihatan gersang, jalannya pasti tidak enak, hidupnya pasti tidak nyaman bagi dia. Dia pilih yang baik, tapi dia nggak mengerti apa yang ada di dalam sana. Kenapa? Karena Lot itu belum menjadi bait suci yang dipulihkan, bait suci Roh Kudus yang dipulihkan. Dia hidup hanya bergantung kepada iman Abraham. Dia mengalami kebaikan karena iman dari pamannya ini. Nah, Lot ini adalah gambaran setiap orang Kristen, anak-anak Tuhan. Seringkali kita memandang hanya sebatas pandangan manusia. Kita tidak bisa jelas melihat apa yang ada di sana. Lot tidak dengar-dengaran dengan Tuhan, demikian juga banyak dari kita belum dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus karena kita tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti itu. Jalan Tuhan itu tinggi, rancangannya sempurna. Lot pun akhirnya memilih yang salah, dia hidup menderita di dalam kota Sodom yang akhirnya kita tahu akhir ending ceritanya adalah dihancurkan dan istrinya menjadi tiang garam. Nah, banyak dari kita itu mengalami keterpurukan karena keputusan dan jalan yang keliru. Nah, Tuhan itu bisa pulihkan, tangan Tuhan itu baik. Lot pun masih ditolong. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar dari cerita Lot supaya kita ini benar-benar menjadi bait suci yang dipulihkan. Jangan sampai kita salah pilih jodoh yang kelihatan baik, pekerjaan, investasi yang mungkin rasa-rasanya itu menjanjikan, tapi kita nggak ngerti bahwa itu adalah jebakan dan itu adalah tipuan dan itu adalah trik-trik dari dunia yang menjatuhkan kita. Demikian juga dengan Daud. Daud itu adalah raja yang luar biasa, dengar-dengaran dengan Tuhan. Dia punya rencana yang baik untuk mendirikan bait suci. Dan Daud ini dengar-dengaran dengan Tuhan. Dia adalah bait suci, contoh bait suci Roh Kudus yang sudah dipulihkan, dipakai sebagai temple of the Holy Spirit. Dia dengar-dengaran dengan Tuhan, dia dengarkan kata Nabi Nathan yang mendampingi dia bahwa dia nggak boleh bangun ini. Daud punya rencana itu baik, luar biasa, blueprintnya sudah disiapkan dan lain sebagainya. Dia sudah siapkan semua, tapi Daud mungkin belum masanya dia harus bangun, harus Salomo yang bangun. Tuhan tahu masa, Tuhan tahu waktu, Tuhan tahu timing, best time buat membangun bait suci. Tuhan itu punya alasan yang tepat kan kenapa melarang Daud. Mungkin Daud harus berperang, mengamankan dulu kondisi dan dari bangsa Israel. Kalau enggak, mungkin dia di tengah-tengah jalan dia akan mengalami banyak hal yang enggak baik. Waktu bangun bait suci bisa terkendala, dia harus berperang kalahkan musuh-musuhnya dan terutama orang-orang Filistin yang menjadi musuh Israel saat itu. Di masa yang baik, di masa kairosnya Tuhan, Tuhan izinkan Salomo. Nah, manusia itu enggak bisa melihat timing waktu kairos surga itu, tapi Tuhan bisa.
ketika kita ini menjadi bait suci yang dipulihkan, dengar-dengaran dengan Roh Kudus, Tuhan akan pimpin ke dalam jalan-jalannya, ke dalam rancangan yang sempurna yang kita sendiri tidak bisa lihat. Amin. Nah, dikatakan rancangan ini tinggi sekali, beda sekali. Semakin mencari Allah di tempat maha tinggi, urapan Roh Kudus akan mengalir. Kita nggak boleh menjadi anak-anak Tuhan yang biasa. Kita harus jadi Kristen Raja Wali. Jangan kehilangan banyak waktu ya, banyak-banyaklah kita berdoa, mencari wajah Tuhan. Karena Tuhan itu ada di tempat yang maha tinggi. Doa itu naik ke tempat maha tinggi. Ketika kita terus berdoa, menyembah Tuhan, dengar-dengaran dengan Dia, kita pasti mendengarkan. Kita tahu walaupun gak semuanya, paling gak Tuhan akan tuntun jalan-jalan kita kepada rancangannya yang sempurna. Walaupun mungkin jalannya memutar sedikit, jalannya Tuhan itu gak ada yang instan, kadang-kadang harus melewati lembah, padang gurun. Tapi percayalah Bapak Ibu, kalau engkau melewati sesuatu yang susah dalam hidupmu, mungkin itu jalan Tuhan. Tuhan pasti akan bisa, Dia punya kuasa mengembalikan hal-hal yang terhilang dalam hidupmu. Kita bisa berdoa pada hari ini, mungkin tuliskan di hashtag Anda, tuntun aku ya Tuhan kepada rancanganmu, tuntun aku kepada jalan-jalanmu. Bisa di tag atau dimasukkan di dalam YouTube saudara, bukan kehendakku lagi Tuhan, tapi kehendakmu, jalanmu Tuhan yang terbaik bagi aku. Kita berserah kepada Tuhan. Yang kedua saya lanjutkan di ayat yang 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Nah, dari poin ayat yang ke-10 ini dijelaskan dalam firman Tuhan, diibaratkan salju yang turun dari langit ataupun hujan, air yang mengaliri bumi. Nah, Roh Kudus itu ketika memimpin kita, Roh Kudus pasti akan memelihara dan menumbuhkan iman kita yang murni. Ya, Roh Kudus nggak pernah Dia itu mematikan iman dan potensi kita. Seperti ada kata di dalam kata-kata Paulus, Apolos yang menyiram, Paulus yang menanam, tapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Ada firman-Nya yang mengatakan bahwa ketika air itu turun dari langit, hujan itu turun, dia akan mengairi bumi, membuatnya subur. Mengairi dan membuat subur ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Mengairi hati saudara dan saya, membuat hati kita ini menjadi subur. Hati yang keras, hati yang menolak Tuhan, hati yang mungkin kering, itu akan menjadi subur, tiba-tiba bergairah kembali ketika kita itu ada di dalam hadirat Roh Kudus. Kita akan disegarkan kembali. Hati manusia yang kosong tiba-tiba terisi penuh kembali, dipuaskan kembali dahaganya. Juga ada kata-kata membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Selanjutnya tanah hati yang subur itu pasti menumbuhkan sesuatu, menumbuhkan tanaman-tanaman atau pohon yang dia sangat subur dan akhirnya juga menghasilkan buah. Nah, ketika kita itu dipakai sebagai bait suci Roh Kudus, sudah dipulihkan, kita pasti akan menghasilkan buah. Baik itu buah karakter di dalam kehidupan sehari-hari, kesabaran kita akan mulai muncul, kasih kita yang dulu dingin, kita akan menjadi bergairah kembali, kita akan penuh kebaikan, penuh kemurahan. Buah karakter itu akan muncul juga di dalam buah keluarga kita, hubungan keluarga, hubungan dengan manusia, pasti itu akan dipulihkan. Iman juga akan bertumbuh, iman akan bertumbuh seiring dengan nanti perubahan karakter-karakter kita. Iman kita tidak akan pernah gagal. Demikian juga dengan ada kata dari benih, akan muncul benih kepada penabur dan roti ya. Ini urapan Roh Kudus itu akan menjaga hidup Bapak Ibu Saudara. Kita akan dipelihara, kita akan dijaganya. Penyediaan dari lumbung-lumbung sorga itu tidak akan pernah berhenti ketika menjadi bait suci Roh Kudus. Ajaibnya demikian ketika kita itu dipakai menjadi bait suci Roh Kudus. Roti yang hidup yaitu mana, yaitu Yesus Kristus sendiri. Itu yang akan memelihara dan menjaga kehidupan Bapak Ibu Saudara.
Kita akan diberi kekenyangan dalam batin, berkat-berkat jasmani itu pasti akan mengikuti. Jalan-jalan keluar yang ajaib itu pasti akan mengikuti. Yang ketiga, yang terakhir kita bisa baca ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Wow. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yang ketiga kita bisa belajar, Roh Kudus itu pasti beri keberhasilan kepada anak-anak Tuhan. Tentunya yang hidupnya ada di dalam firman. Tentunya yang hidupnya itu bersekutu dengan Roh Kudus. Karena itu firman yang keluar dari mulut Allah itu adalah gambaran firman yang keluar dari anak-anak Allah juga. Jagai mulut kita, jagai di dalam kekudusan. Kita serahkan anggota tubuh yang kecil yang satu ini, yang kalau kita keluarkan berkat akan menghasilkan berkat. Kalau kita keluarkan dan lepaskan kutuk, kita akan mengalami kutuk dan kegagalan. Di mana kita menggemakannya, di situ kita akan menuai. Kita harus jaga mulut ini, lidah ini. Kita serahkan kepada Tuhan menjadi senjata terang. Firman Tuhan di mulut orang yang berdosa itu seperti cemooh. Seperti orang meremehkan dan tidak percaya. Tidak ada kuasanya ketika orang yang belum dipakai sebagai bait suci Roh Kudus, dia memperkatakan firman, itu gak ada kuasanya, gak ada otoritasnya. Tapi ketika Anda dijadikan bait suci Roh Kudus yang sudah dipulihkan, mulut Anda pun, mulut saya pun akan penuh dengan pujian. Mulut kita pun akan penuh dengan firman. Karena itu kita serahkan lidah ini menjadi senjata terang yang diurapi untuk menciptakan mujizat, untuk memperkatakan firman. Bukankah mujizat itu tidak jauh dari hidup kita, hanya ada di mulut kita. Ini mujizat yang mencipta. Janji Tuhan, Tuhan akan mengurapi mulut yang kudus, menghasilkan kuasa, menghasilkan kemenangan, dan ada otoritas. Amin. Biarkan pada pagi hari ini kita benar-benar dipulihkan oleh Tuhan. Kita menjadi bait suci Roh Kudus yang selalu, yang senantiasa disempurnakan. Dan Roh Kudus akan tinggal dalam hidup kita. Dia akan pimpin hidup kita semua. Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Sekali lagi bahwa firman yang digemakan lewat mulut saudara dan saya itu akan diurapi oleh Roh Kudus ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, menjadi bait suci Roh Kudus. Ingat, mulut orang benar itu penuh kuasa dan otoritas untuk menghasilkan mujizat. Biarkan Roh Kudus pada pagi hari ini akan mengurapi kita, mengurapi Bapak Ibu sekali lagi. Kita serahkan hidup kita menjadi bait suci Roh Kudus. Biarkan Roh Allah yang hidup itu kembali memenuhi kita pagi hari ini. Roh Allah yang hidup itu memulihkan kita, memulihkan Bapak Ibu menjadi bait suci Roh Kudus. Kita akan berdoa, kita menyembah Tuhan. Mari kita buka hati, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Penuhi setiap hati anak-anak-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan-Mu Tuhan. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Sekali lagi katakan Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku. Ini doa kami ya Tuhan, ini doa kami. Jadikan kami bait suci Roh Kudus yang dipulihkan. Yes, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turun
Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Roh Kudus, Engkau yang membebaskan kami, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan mereka, Tuhan, jadikan kami alat-Mu, jadikan kami. Oh, urapi kami Tuhan, urapi kami. Kan kebesaran kuasa-Mu. Rala basyikiri di menana mayasu, rala masende, syarala masande siri di nana-nana-nana-mu. Urapi setiap anak-anak-Mu, urapi kami, penuhi kembali. Pulihkan kami menjadi bait suci Roh Kudus-Mu. Pakai kami menjadi alat-alat kerajaan surga. Orala syande, pulihkan setiap hati yang terluka. Ibataka syekede bekara la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 . Angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Orala syande bema baba 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 baba. Biar urapan Roh Kudus melawat-Mu, biar hadirat-Nya menjamah-Mu. Di dalam masyende merana masande, nyatakan kebesaran-Mu ya Tuhan. Oh rahala sere menende anama ralalalalamu. Jadikan kami bait suci Roh Kudus, jadikan kami tempat kesukaan-Mu. Haleluya, haleluya. Irala basande semerana mayaso. Haleluya. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, jadikan kami bait suci Roh Kudus-Mu. Setiap orang yang mendengarkan firman ini, biarkan kami dituntun kepada jalan-jalan-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika Allah Roh Kudus memimpin kami, kami akan dikembalikan pada rancangan dan jalan-jalan yang ajaib itu. Dan kami sendiri Tuhan akan diberikan pemeliharaan. Engkau akan menjaga kami, Roh Kudus akan menjaga hidup kami. Dan kami akan mengalami mujizat, kami akan mengalami keberhasilan, kami akan mengalami kemenangan di setiap area hidup kami. Penuhi setiap kami, pulihkan hidup kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami kekosongan dalam hatinya, biar pagi hari ini dipenuhi hidup mereka. Mereka Tuhan akan dipakai menjadi alat-Mu Tuhan. Kuduskan hidup mereka, kuduskan hati mereka. Juga mulut kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarkan mulut kami dipakai untuk mengucapkan firman, memperkatakan firman-Mu yang tidak akan pernah kembali sia-sia. Urapi lidah bibir kami, ampuni kami kalau kami sering jatuh di dalam hal perkataan, memperkatakan yang tidak baik. Biarkan mulut kami ini dipenuhi, dikuduskan oleh Roh Kudus sendiri dan dipakai menjadi senjata terang. Dan kami akan mencipta mujizat seperti Engkau.
Karena firman-Mu ada jalan-jalan keluar, ada jalan-jalan yang ajaib, betapa luar biasanya. Tuntun kami Roh Kudus, tuntun kami Roh Allah yang kudus, penuhi kami. Roh Allah yang kudus, penuhi kami. Katakan Roh Allah yang kudus, penuhi kami. Setiap orang boleh berseru-seru kepada Tuhan. Pulihkan kami Tuhan, hati kami. Biar menjadi hati yang subur. Biar kami boleh berbuahkan karakter-karakter yang baik di dalam nama Yesus. Mereka yang sakit, hamba berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Ada kuasa Tuhan, ada kesembuhan. Mereka yang butuh jalan keluar dalam hubungan, dalam pekerjaan, Tuhan yang nyatakan ketika mereka dipakai menjadi bait suci Roh Kudus, hadirat Allah itu yang menyertai mereka di dalam nama Yesus. Terima mujizat Allah, terima kekuatan Allah, terima Roh Kudus pada pagi hari ini. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup. Thank you Tuhan, thank you Tuhan, thank you. Oh rapa shikiri bikara la ba 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 ba. Kira pasyakara la bara la ba 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 ba. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Thank you Tuhan, terima kasih. Katakan sesuatu kepada Tuhan, katakan sesuatu kepada Tuhan. Biar jalan-jalanku seirama, selaras dengan jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, pulihkan hidupku. Katakan sesuatu kepada Tuhan. Roh Kudus mendengarkan. Roh Kudus akan penuhi hidupmu. Roh Kudus akan pulihkan hidup Anda semua saat ini. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Pulihkan setiap orang, lawat setiap kami ya Tuhan. Nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan kebesaran-Mu di dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kau boleh mengangkat tangan, menerima berkat dari Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan tuntun kita, akan memulihkan hidup kita menjadi bait suci Roh Kudus. Di dalam nama Yesus yang sudah mengalami berkat Tuhan, menerima kebaikan Tuhan, mengatakan amin. Shalom, sampai jumpa di doa pagi minggu depan. Bapak Ibu semuanya, Tuhan Yesus memberkati.